Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kalam Allah atau perkataan Allah. Ini penting saya bahas di sini agar kita tidak terlalu sempit di dalam hidup ini, agar kita tidak sesat memahami kalam Allah. Saudara-saudara, selama ini kita berpikir dan beranggapan bahwa hanya satu-satunya kalam Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Saya juga meyakini bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tapi kita tidak boleh berpikir beranggapan bahwa hanya satu-satunya kalam Allah yang ada tertulis dalam Al-Quran. Tidak. Kalau kita berfaham seperti itu, betapa sempitnya kita hidup ini. Padahal hidup ini sangat luas. Yang sempit itu adalah akal pikiran kita. Subhanallah. Kenapa saya katakan terlalu sempit kita berpikir kalau kita hanya memandang, berpikir bahwa salah satunya kalam Allah yang tertulis dalam Al-Quran itu. Ketika kita pikiran seperti ini, disinilah kita selalu menolak suatu kebenaran. Ketika ada satu kebenaran, tidak ada dalil, langsung dianggap sesat. Ini kan sangat berbahaya. Saudara, perlu kita pahami bahwa kalam Allah itu jauh lebih banyak yang tidak tertulis daripada tertulis. Sekali lagi, kalam Allah itu jauh lebih banyak yang tidak tertulis daripada tertulis. Tertulis itu hanya sedikit. Seumpama air di lautan itu hanya setetes. Hanya setetes. Ini sedikit ada satu kebenaran. Mana dalilnya? Ketika yang ada dalil, sesat.
Kenapa? Karena pandangan kita, pikiran kita terlalu sempit. Coba kita sedikit berpikir. Kalau kita berpikir bahwa satu-satunya kalam Allah yang ada yang tertulis dalam Al-Quran, apakah setelah Al-Quran ini Allah tidak lagi berkalam? Apakah saat ini Allah sudah membisu? Fikir. Sekali lagi, kalam Allah itu sangat banyak. Jauh lebih banyak yang tidak tertulis daripada yang tertulis. Ini yang harus kita pahami, saudara. Di dalam segala sesuatu itu kalam Allah yang harus kita baca. Mendengar itu Allah yang berkalam. Melihat itu kalam Allah yang tidak tertulis bagi orang yang berpikir. Contoh misalnya musibah. Itu kalam Allah yang harus kita baca. Sakit, itu kalam Allah yang harus kita baca. Duduk, tidur, dan lain sebagainya, itu kalam Allah yang harus kita baca. Apa yang dilihat mata, semua adalah kalam Allah. Apa yang didengar telinga, itu adalah kalam Allah. Tapi kita tidak mampu membaca ini. Karena kita masih tertutup dengan akal pikiran kita. Jadi jangan kita terlalu sedikit-sedikit. Mana dalilnya? Banyak sekali faham-faham yang bisa dicerna oleh akal, difahami akal, tapi karena tidak ada dalil, maka ditolak. Akal itu malaikat. Malaikat itulah menyampaikan kepada kita. Menerima. Coba kita belajar melepaskan tirai agar kita bisa mendengar perkataan Allah. Bisa melihat, membaca kalam-kalam Allah yang tidak tertulis. Al-Quran itu kalam Allah hanya sedikit, bagaikan air laut, hanya setetes. Tidak ada apa-apanya. Apa yang dilihat segala mata ini, itu kalam Allah. Tapi kita tidak bisa melihat. Karena kita dibatasi oleh akal pikiran kita. Terlalu sempit hidup kita ketika kita berpandangan bahwa hanya Al-Quran lah satu-satunya kalam Allah. Saya yakin Al-Quran Allah, kalam Allah, perkataan Allah. Saya yakin. Tapi bukan cuma sebatas itu. Gak usah saudara jauh-jauh berpikir. Pikirkan saja sekarang ini. Pikirkan. Kalau kita menganggap bahwa hanya Al-Quran lah satu-satunya kalam Allah, Al-Quran kan sekarang sudah tertutup. Ya gitu-gitu aja, tebalnya segitu-gitu aja. Karena Al-Quran sudah tidak ada lagi, sudah tertutup. Apakah sekarang Allah sudah berhenti berkalam?
Atau Allah sekarang ini sudah bisu, tidak lagi berkalam? Karena kebodohan kita, disesatkan oleh pikiran kita, sehingga kita membatasi Allah. Itu namanya kita membatasi Allah. Padahal Allah tidak terbatas. Zalim kita hidup memahami seperti itu. Zalim. Kita sangat zalim kepada Allah kalau kita berfaham bahwa hanya Al-Quranlah yang bisa dipercaya satu-satunya kalam Allah. Sangat zalim. Membatasi Allah. Padahal segala kejadian, musibah, dan lain sebagainya, itu kalam Allah yang harus kita baca. Sekarang saya ingin duduk. Ini juga kalam Allah yang harus kita baca. Subhanallah. Mari kita lepaskan segala hijab. Agar kita betul-betul memahami kebenaran yang hakiki. Jangan bicara tentang kebenaran kalau tidak tahu kebenaran yang hakiki. Apa itu kebenaran? Subhanallah. Hanya orang-orang yang sudah mengenal Allah, menyaksikan Allah, tahu tentang kebenaran. Orang memahami kebenaran yang hakiki, tidak ada lagi namanya kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.